Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihah Saniah. Saya dari kelas 11 IPS 2 akan menjelaskan tentang perjuangan Indonesia pasca kemerdekaan. Jadi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tentang bersenjata, yaitu yang pertama ada Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Peperangan Margarana, Bandung Lautan Api, Medan Area, 1 Maret 1949, 5 Hari Semarang, dan juga Hotel Yamato. Kemudian ada secara diplomasi, yang pertama Perjanjian Linggarjati, yang kedua Perjanjian Renville, dan yang ketiga ada Konferensi Meja Bundar. Yang pertama ada Pertempuran Surabaya. Ada salah satu tokoh bernama Bung Tomo. Beliau merupakan pemimpin pertempuran di Surabaya. Bung Tomo dengan tegas menolak ultimatum dari Inggris yang dipimpin oleh Maijen Esi Marseb. Isi ultimatum tersebut ialah para pejuang Indonesia harus menyerahkan diri paling lambat pada tanggal 10 November 1945 pada pukul 6 pagi. Reaksi dari Bung Tomo dan arek-arek Surabaya itu, mereka memilih tetap mempertahankan kemerdekaannya. Pertempuran pada tanggal tersebut berakhir pecah dan berlangsung selama 3 minggu. Yang kedua ada Pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini dilatar belakangi dengan penipuan. Awalnya itu Nika dan sekutunya datang ingin membebaskan tawanan perang. Tetapi tawanan perang itu dipersenjatai setelah bebas. Pimpinan sekutu Brigjen Battle berusaha menguasai desa-desa di Ambarawa, namun ditentang oleh TKR atau disebut Tentara Keamanan Rakyat. Dalam pertempuran itu, Letkol Isdima gugur dan digantikan Kolonel Sudirman. Pengepungan Ambarawa dari Banyumas, Salatiga, Surakarta, dan Yogyakarta berhasil dilakukan sehingga pasukan sekutu mundur pada tanggal 15 Desember 1945. Hingga saat ini tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Infanteri di Indonesia. Yang ketiga ada Peperangan Margarana. Yang namanya haus kekuasaan, ya contohnya seperti ini. Sudah melakukan perundingan Linggarjati yang menyatakan bahwa Jawa, Sumatera, dan juga Madura secara de facto Belanda masih ingin menguasai Bali dan mendirikan negara Indonesia Timur. Dan tentunya pejuang di Bali saat itu menolaknya. Dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai, pertempuran dengan Belanda pecah di Tabanan. Mulanya I Gusti Ngurah Rai bisa memenangkan perlawanan, namun Belanda meminta tambahan pasukan dan kemudian berhasil memukul mundur pasukan I Gusti Ngurah Rai dan kemudian beliau gugur dalam pertempuran tersebut. Bandung Lautan Api adalah peristiwa di bumi hanguskannya kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1946. Hal ini terjadi karena mencegah tentara sekutu dan tentara Netherlands Indian Civil Administration atau NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, pasukan Inggris bagian dari Brigade MacDonald tiba di Bandung pada 12 Oktober 1945. Sejak semula hubungan sekutu Inggris dengan pemerintah Indonesia sudah tegang, di mana mereka menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk kecuali Tentara Keamanan Rakyat atau TKR diserahkan kepada pihak sekutu. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mulai mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari. Pada tanggal 21 November 1945 malam, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di bagian utara yang digunakan sebagai markas. Setelah penyerangan tersebut, maka MacDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia termasuk pasukan bersenjata dengan alasan menjaga keamanan. Namun ultimatum ini tidak dapat diindahkan oleh Tentara Republik Indonesia atau TRI. Maka dikeluarkan kembali ultimatum yang kedua oleh sekutu pada tanggal 23 Maret 1946 untuk mengosongkan seluruh kota Bandung. Melihat peristiwa ini, pemerintah Republik Indonesia di ibu kota Jakarta menginstruksikan pengosongan Bandung agar tidak terjadi pertumpahan darah. Hal ini justru mendorong TRI untuk melakukan operasi bumi hangus karena tidak rela bila Bandung dimanfaatkan oleh sekutu dan Nika. Akhirnya pada tanggal 23 Maret 1946, Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 TRI memerintahkan evakuasi kota Bandung.
TRI menyerang markas sekutu dan membakar habis Bandung Selatan sebelum meninggalkannya. Di mana-mana asap hitam mengepul, membumbung tinggi di udara dan semua listrik mati. Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat setempat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategis militer. Pertempuran yang paling besar terjadi di daerah Deuhkolot sebelah selatan Bandung, di mana terdapat gedung amunisi besar milik tentara sekutu. Gudang tersebut berhasil diledakkan menggunakan dinamit, sehingga meledak dan terbakar. Kurang lebih pukul 24.00 atau jam 12 malam, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TRI, tetapi api masih membumbung membakar kota, sehingga Bandung pun menjadi lautan api. Kronologi serangan umum 1 Maret. Jadi, pada tanggal 1 Maret 1949, pagi hari, serangan secara besar-besaran yang serentak dilakukan di seluruh wilayah Divisi 3 atau GM3, dimulai dengan fokus serangan adalah Ibu Kota Republik Indonesia, Yogyakarta, serta kota-kota di sekitar Yogyakarta, terutama berada di Magelang, sesuai instruksi rahasia yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi 3 atau GM3 Kolonel Bambang Sugeng kepada Komandan Werkreis 1, Letkol Bahrun, dan Komandan Werkreis 2 Letkol Sarbini. Dalam instruksi rahasia tersebut, perintah serangan juga dilakukan di wilayah Divisi 2 atau GM2 dengan fokus penyerangan adalah kota Solo. Hal ini dilakukan untuk menghalau tentara Belanda agar tidak dapat mengirimkan bantuan ke Yogyakarta. Tepatnya pada tanggal 1 Maret 1949 di pagi hari, dimulailah serangan besar-besaran dengan fokus utama adalah ibu kota Indonesia saat itu, Yogyakarta. Selain itu, serangan juga dilakukan di beberapa kota lain seperti Solo dan juga Magelang dengan tujuan untuk menghambat bantuan tentara Belanda. Pusat komando saat itu ditempatkan di Desa Muto, tepat pada pukul 6 pagi, sirine dibunyikan dan serang dilakukan ke seluruh penjuru kota. Serangan tersebut dibagi menjadi 5 sektor. TNI dari pasukan Brigade 10 yang diperkuat 1 batalion dari Brigade 9 berhasil menduduki kota Yogyakarta hanya dalam waktu 6 jam. Di waktu bersamaan, serangan terhadap kota Solo yang juga dilakukan secara besar-besaran oleh sebagian besar Brigade 9 dan berhasil melumpuhkan tentara Belanda sehingga tidak dapat mengirim bantuan ke Yogyakarta. Sedangkan serangan terhadap pertahanan Belanda di Magelang dan penghadangan di jalur Magelang-Yogyakarta yang dilakukan oleh Brigade 9 lainnya hanya dapat memperlambat gerak pasukan bantuan Belanda dari Magelang ke Yogyakarta, sehingga tentara Belanda dari Magelang dapat menerobos dalam serangan tersebut dan sampai di Yogyakarta sekitar pukul 11 siang. Dari pihak Belanda tercatat 6 orang tewas, diantaranya adalah 3 orang anggota polisi. Selain itu 14 orang mendapat luka-luka. Dari pihak Indonesia sendiri tercatat korban yang cukup besar, di mana 300 prajurit tewas, 53 anggota polisi tewas, rakyat yang tewas tidak dapat dihitung dengan pasti. Pertempuran 5 hari atau Palagan 5 Dino terjadi di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 15-19 Oktober 1945. Peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang melibatkan sisa-sisa pasukan Jepang di Indonesia dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR atau Angkatan Perang Indonesia. Pemicu terjadinya pertempuran 5 hari adalah upaya pelucutan tentara Jepang dan tidak berjalan lancar. Mereka melakukan perlawanan ketika akan dirampas senjatanya oleh TKR. Pada tanggal 14 Oktober 1945, pada petang hari, petugas kepolisian Indonesia yang menjaga persediaan air minum di Wungkal diserang oleh pasukan Jepang. Mereka dilucuti dan dipaksa ditangsi ke Debutai, Jatingaleh. Kemudian di jalan Peterongan terdengar kabar bahwa air lading di Candi telah diracuni oleh Jepang. Oleh karena rakyat menjadi gelisah, Dr. Karyadi yang sebagai Kepala Laboratorium Dinas Purusara Semarang ingin mengecek persediaan air tersebut, namun ia dibunuh oleh tentara Jepang. Hal ini memicu kemarahan para pemuda yang kemudian melakukan penyerangan kepada tentara Jepang. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi karena beberapa peristiwa, yaitu yang pertama adalah insiden yang dilakukan oleh salah satu penghuni hotel di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945 yang menginjak lencana merah putih. Para pemuda Indonesia yang marah kemudian menyerang hotel tersebut sehingga timbul banyak korban. Yang kedua adalah adanya ultimatum dari pimpinan tentara sekutu di Sumatera Utara yaitu T.E.T. Kelly pada tanggal 18 Oktober kepada rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjatanya kepada sekutu. Hal ini memicu perlawanan antara rakyat Medan dengan sekutu. Terlebih pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan yang bertulisan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan.
Peristiwa ini kemudian menimbulkan pertempuran yang lebih besar antara rakyat Medan melawan sekutu. Sekutu bernama Nika melancarkan aksi besar-besaran sejak tanggal 10 Desember 1945 serta mengusir dan menindas rakyat Indonesia. Rakyat Medan merespon pada tanggal 10 Agustus 1946 dengan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area untuk melanjutkan perlawanan terhadap sekutu dan Nika. Pertempuran Medan Area berakhir pada tanggal 1 Desember 1946 setelah pihak Nika mengajukan gencatan senjata kepada pihak Republik. Peristiwa Hotel Yamato. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang berhasil menekuk lutut pengaruh Belanda di Surabaya. Karenanya pada tahun 1942 sampai 1945 nama Hotel Orange diganti menjadi Hotel Yamato. Hal ini menandakan masa peralihan fungsi hotel menjadi markas utama militer Jepang. Pada masa Yamato ini terjadilah sebuah insiden yang kelak menjadi titik balik perlawanan pemuda-pemuda Surabaya dalam memaknai kemerdekaan Indonesia. 1 bulan setelah hari proklamasi, tepatnya pada tanggal 19 September 1945, Allied Forces Netherlands East-Indies atau FNI yang dipimpin WVCH Plokman tiba di Surabaya. Mereka tiba berbarengan dengan tentara sekutu dan Palang Merah Internasional. Tujuan mereka datang ke Surabaya pada awalnya adalah untuk melakukan bantuan rehabilitasi untuk para tawanan serta korban perang, terutama dari pihak Jepang yang baru saja kalah dalam Perang Asia Timur Raya. Akan tetapi maksud dan niat humaniter para serdadu FNI berubah menjadi sebuah malapetaka ketika Plukman mengibarkan bendera merah putih biru di tiang Hotel Yamato. Insiden ini membuat murka para pemuda Surabaya dan masyarakat sekitar. Residen Surabaya Sudirman, seorang diplomat muda yang memegang wilayah Surabaya, berupaya untuk menindaklanjuti insiden ini untuk mencegah situasi yang makin tidak terkendali. Akan tetapi upaya mediasi antara residen Sudirman dan Plukman tidak menghasilkan apapun karena Plukman tidak menggubris serta tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Dia menganggap bahwa Hindia Belanda adalah bagian dari sekutu dan akan terus berupaya untuk menguasai wilayah bekas jajahannya. Karena ketidakpedulian Plukman inilah yang akhirnya memaksa massa serta pemuda yang berkumpul di hotel untuk memanjat tiang Hotel Yamato dan merobek bendera merah putih biru tersebut menjadi warna merah putih, warna sang saka, sembari diiringi oleh teriakan merdeka dari para massa dan pemuda yang berada di sekitar Hotel Yamato. Kemudian ada diplomasi, yaitu yang pertama Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini dilaksanakan di Desa Linggarjati, perbatasan antara Cirebon dan Kuningan pada tanggal 11 November 1946. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Aka Gani, Susanto Tirtoprojo, dan Muhammad Rum. Pihak Belanda diwakili Schermerhorn dan penengah dari pihak Inggris diwakili Lord Gillen. Hasil dari perjanjian ini antara lain, yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, RI dan Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan yang ketiga, RI dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda. Perundingan Renville dilakukan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 yang berada di atas kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat bernama USS Renville. Maka dari itu perjanjian ini disebut dengan Perjanjian Renville. Saat itu Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan Belanda diwakili oleh Abdul Qadir Widjojoatmojo. Dihadiri pula Komisi 3 Negara yang diwakili oleh Richard Kirby, Paul Van Zelen, Frank Graham. Adapun hasil dari perundingan ini ialah yang pertama, penghentian tembak-menembak. Yang kedua, daerah-daerah di belakang garis Van Mook harus dikosongkan dari tentara Indonesia. Yang ketiga, Belanda bebas membentuk negara federal di daerah-daerah yang diduduki melalui jajak pendapat terlebih dahulu. Konferensi Meja Bundar. Kali ini ada sebuah perundingan yang dilakukan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Nama perundingan tersebut adalah Konferensi Meja Bundar. Namanya Meja Bundar karena meja untuk konferensi memanglah membentuk sebuah bundaran. Pada saat itu Belanda diwakili oleh Mr. Van Marsseven. Perwakilan Indonesia diwakili oleh Moh Hatta dan delegasi UNKI ialah Kritley. Adapun hasil dari konferensi Meja Bundar adalah yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Yang kedua yaitu masalah Irian Barat diselesaikan setahun kemudian. Kemudian yang ketiga,
RIS atau Republik Indonesia Serikat harus membayar utang-utang Belanda sampai pengakuan kedaulatan.